Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu perbekalan yang harus disiapkan oleh para jamaah haji nanti ketika melaksanakan ibadah haji, dan itu harus disiapkan dari tanah air, adalah persiapan ilmu-ilmu yang akan kita gunakan ketika berangkat haji nanti, terutama ilmu fikihnya. Karena kenapa pengetahuan fikih haji ini sangat penting sekali dikuasai oleh para jamaah haji, karena ada makalah yang mengatakan begini: man amila amalan laisa lahu ilmun fahuwa raddun la tuqbal. Jadi orang yang beramal, orang yang melakukan ibadah tapi dia tidak tahu, tidak punya laisa lahu ilmun, tidak ada ilmunya tentang ibadah yang dia kerjakan itu, fahuwa raddun la tuqbal, maka itu amalannya, ibadahnya itu tertolak alias tidak diterima. Jadi jangan sampai ada nanti jamaah haji asal Indonesia gitu kan khususnya, yang mengerjakan ibadah haji itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dia kerjakan gitu. Nah, ini bahayanya ibadah haji yang seperti itu kurang sempurna gitu. Dan yang lebih parah lagi, bisa-bisa amalannya itu kalau mereka asal mengerjakan saja, bahayanya itu nanti amalannya itu sia-sia, ibadah hajinya itu sia-sia. Oleh karena itu, jamaah haji rahimakumullah yang akan mau berangkat haji, kuasailah ilmu-ilmu fikih khususnya yang terkait dengan ibadah haji ini. Nah, karena salah satu problematika juga sebenarnya, kebanyakan para jamaah haji itu berangkat itu minim pengetahuan tentang ibadah haji ataupun ibadah umroh. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah itu kan kalau misalnya seperti sholat itu kita kerjakan tiap hari minimal 5 kali sehari, minimal itu yang wajib, belum lagi sholat-sholat sunnah lainnya. Dan itu kita kerjakan tiap hari terus gitu sampai nanti kita meninggal dunia, baru gugurlah kewajiban sholat kita. Nah, sehingga ibadah yang kita kerjakan terus itu seperti sholat ini gitu, karena saking seringnya kita mengerjakan sholat ini, insya Allah kita paham betul tata cara pelaksanaan sholat yang baik dan benar. Beda dengan ibadah haji, beda dengan ibadah umrah. Ibadah haji, ibadah umrah itu tidak semua orang bisa mengerjakan ibadah haji. Tidak semua orang bisa mengerjakan ibadah umrah. Kalaupun mereka mengerjakan ibadah haji, belum tentu mereka mengerjakan ibadah haji itu setiap tahun begitu. Boleh jadi mereka mengerjakan ibadah haji itu hanya 1 kali seumur hidupnya. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena ibadah haji itu yang bisa jadi, yang kebanyakan orang itu ketika mereka diberikan rezeki bisa mengerjakan ibadah haji, boleh jadi ibadahnya itu hanya 1 kali seumur hidup dilakukan, maka tentunya haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, haruslah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah haji yang kita kerjakan itu menjadi ibadah terbaik dalam hidup kita. Karena ibadah haji itu adalah rukun Islam sebagai penyempurna dari rukun Islam kita. Nah, kewajiban ibadah haji itu memang 1 kali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Dan kewajiban sekali seumur hidup ini itu pun dicontohkan Rasulullah SAW walaupun beliau tinggal di Madinah. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW, panutan kita, suri tauladan kita, beliau tinggal di Madinah, tapi beliau mengerjakan haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Dan itu adalah haji wada, dan pastinya ketika Nabi mengerjakan ibadah haji yang sekali seumur hidup itu, haji yang dilakukan Nabi itu pastilah haji yang sempurna begitu. Haji yang menjadi tuntunan kita ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena boleh jadi ibadah haji ini ibadah yang hanya 1 kali saja seumur hidup kita kerjakan, maka kerjakanlah dengan baik, dengan benar, persiapkanlah ilmu-ilmu, terutama ilmu fikih
yang akan kita gunakan ketika berangkat ibadah haji nanti. Nah, salah satu rekomendasi saya ketika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih dalam tentang perjalanan ibadah haji ini, baik itu dari segi ilmu fikihnya, dari segi persiapan apa saja yang harus kita lakukan, begitu kan? Itu saya ada sebuah buku, ini ya sangat rekomendasi sekali, yaitu Peta Perjalanan Haji dan Umroh. Peta Perjalanan Haji dan Umroh. Ini saya bukan endorse ya, bukan endorse. Karena saya sudah punya buku ini sebelumnya. Ini ada ini edisi revisinya mungkin begitu. Saya punya yang pertama, yang covernya hijau itu sudah saya baca, dan itu memang sangat lengkap sekali gitu. Sangat lengkap isi dari buku ini. Mulai dari di situ dijelaskan informasi cuaca dan iklim di Jeddah, Mekah, Madinah, ada informasi alamat kantor Kementerian Agama dan Urusan Haji dari setiap provinsinya, ada juga nomor telepon penting kalau kontak-kontak penting baik di Jeddah, Mekah, Madinah ataupun di Mina, di Arafah, di Musdalifah. Di sini ada informasi kontak senternya semua, ada juga embarkasi keberangkatan, semuanya lengkap di sini. Lengkap di sini. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya dalam buku ini, itu hampir setiap aspek fikih tentang pelaksanaan ibadah haji itu ini dibahas. Jadi pandangan mazhabnya Hanafi seperti apa, pandangannya mazhab Maliki seperti apa, mazhab Syafi'i seperti apa, mazhab Imam Ahmad seperti apa, semua dibahas di sini. Semua dibahas di buku ini. Sekali lagi ini bukan endorse begitu, karena kenapa saya merekomendasikan buku ini kepada Bapak Ibu, karena mandalla ala khairin falahu ajru mislu amsalihah. Jadi saya hanya ingin merekomendasikan sesuatu yang bermanfaat kepada para jamaah haji, yang mudah-mudahan kalau jamaah haji terbantu dengan informasi yang saya berikan ini, mudah-mudahan keberkahan, kebaikan daripada pekerjaan-pekerjaan yang saya rekomendasikan, kemudian ada orang yang mengikutinya, mudah-mudahan saya juga kebagian kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan endorse, saya hanya berbagi kebaikan saja kepada Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya bingung gitu kan, kan sekarang buku-buku fikih itu banyak sekali begitu. Buku-buku fikih itu banyak sekali, dan rasanya tidak mungkin dalam waktu yang singkat gitu Bapak Ibu bisa mempelajari, mengkaji itu semua. Nah, di buku ini itu sudah terangkum semua hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umroh. Malah di sini ada peta ini, peta pintu Masjidil Haram, nama-nama pintunya. Kemudian di sini juga ada peta Mekah ini ya, peta Mekah gitu, hotel-hotel sekitar Mekah gitu kan, foto udara di Mekah. Kemudian ada juga Masjid Nabawi yang di Madinah juga ada. Kemudian masjid-masjid sekitar Nabawi juga ada. Lengkap. Sampai daerah Shisha pun ada sini. Daerah Nuzhah, peta daerah Nuzhah, peta daerah Shisha, ada semua di sini ya. Jadi, Masya Allah, ini buku panduan jamaah haji, jamaah umroh yang ingin mendapatkan informasi menyeluruh tentang haji dan umroh itu, ya ada di sini gitu. Ada di sini. Ada juga tempat-tempat ziarah juga dibahas di sini begitu. Terus
mengenal jenis-jenis makanan khas selama haji dan umrah juga dibahas di sini. Jadi ini lengkap sekali ya, lengkap sekali. Saya buku yang ini baru saya beli beberapa minggu yang lalu gitu. Saya punya yang pertama itu buku ini juga, Haji dan Umrah ini juga, karangannya Gus Arifin gitu. Itu dulu punya warna biru, edisi sebelum ini. Tapi belum selengkap yang kayak sekarang ini. Yang sekarang ini lebih ini lagi, lebih lengkap lagi ini. Tata cara fikihnya juga lengkap ini. Ada cara berwudu, cara mandi, cara tayamum, begitu kan, sholat di atas pesawat, sholat jenazah, semuanya ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari referensi gitu kan, referensi ilmu-ilmu terkait dengan fikih haji dan umrah, kemudian situasi dan kondisi ketika perjalanan haji dan umrah begitu, maka rekomendasi saya buku yang ini, Peta Perjalanan Haji dan Umrah, karangannya Gus Arifin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan waktu yang tidak lama lagi insya Allah kita akan berangkat ibadah haji, karena sekarang kan sudah mau masuk bulan Syawal. Zulqa'dah itu sudah ada yang berangkat haji, sudah mulai begitu. Nah, dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan Bapak Ibu jangan lupa ilmu-ilmu terkait dengan fikih haji ini sangat penting sekali gitu. Jangan sampai nanti kita mengerjakan ibadah haji itu ibadah yang ya hanya ikut-ikutan saja gitu. Karena manasik sekali, 2 kali yang Bapak Ibu lakukan itu tidak cukup. Tidak cukup gitu. Ilmu tentang haji dan umrah itu luas sekali cakupannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesehatan selama perjalanan ibadah haji nanti, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah haji dan umrah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.